Halo semua, lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gua Adriano Kalbi. I don't know when this is gonna air, tapi kayaknya sekitaran Februari akhir gitu atau awal Maret. By this time kami rekaman itu penderita corona sudah banyak, enggak deh. Ya pokoknya menyebar terus, tapi meskipun meskipun sudah ada kabar vaksin, yang meresahkan gue itu kemarin ada yang ngeluarin bikin prediction. Ini dia kenapa yang menyebabkan anxiety itu adalah pengetahuan yang berlebih. Kalau ada yang bilang tuh ignorance is a bliss. Karena kalau lu tidak tahu, lu memang kayak diberkati gitu, lu nggak pusing. Dan gue pusing banget sama hasil research ini, dan gue akan membagikan keresahan ini kepada kalian. Jadi bukan hanya gue aja yang resah. Buat kalian yang masih optimis dan masih percaya kata-kata orang di TV, stay di rumah aja biar kami yang menghibur anda itu, ya silahkan aja. Tapi yang jelas sih, gue udah ngeri banget karena oke. Jadi untuk mencapai herd immunity itu harus mencapai 85% lingkungan geografis tertentu. Oke. Nah dia ngedata nih dari setiap negara yang udah mulai menyebarkan vaksin. Jadi untuk mencapai populasi 85% dari populasi dunia biar mencapai herd immunity global, gua rasa itu dibutuhkan, kata surveinya 7 tahun. 7 tahun, gue ulang lagi 7 tahun anjing. 7 tahun gue Albi 44 anjing. 44 semoga masih karirnya kayak Deddy Corbuzier, masih bisa ngomong cringe meskipun dia 45 ke atas. Bapak-bapak ngomong cringe. Terus di hasil itu dia cerita bahwa kalau disebarkan dengan pace yang sekarang, pokoknya 85% populasi dunia tercapai pada saat 7 tahun. Jadi nggak akan ada tuh lepas marka sampai 7 tahun dengan pace yang sekarang ya. Terus ada tuh negara Indonesia dengan pace yang sekarang 10 tahun lebih, anjing. Ternyata negara kita ngejatuhin rata-rata. Mungkin bisa lebih cepat, tapi karena kita di belakang, ya rata-rata jadi lama. Mungkin kalau kita percepat mungkin bisa kurang dari 7 tahun, karena Rusia juga termasuk itu. Jadi emang Indonesia tuh penting karena biggest population itu Cina. Gue nggak tahu antara Rusia, Amerika dan India. Abis itu kita gitu. Jadi kita tuh menyumbang sumbangsi yang besar banget untuk mencapai biar ini herd immunity terjadi. It makes you wonder kayak, dan menurut gue COVID tuh hebat banget karena 6 bulan atau 8 bulan bahkan nggak nyampe setahun vaksin udah keluar, which is nggak unprecedented, nggak pernah ada di dunia medis vaksin tuh keluar belum ada setahun gitu. It makes you wonder gitu kalau HIV menyebar. Gue tuh ketawa itu jadi ofensif banget, tapi ini research. It makes you wonder kan, jangan-jangan obat nggak ketemu itu karena kurang banyak penderitanya. Maksudnya kalau lu push orang gitu, gue sih percaya itu ya. Apalagi kalau kita istilahnya kebijakan dunianya itu trading, maksudnya kebijakan dunia itu komersial. So ini harus menyangkut nasib orang banyak gitu. Kalau nggak ya konspiratif banget. Padahal kalau ada dokter, ya tapi beda banget ya. HIV itu human immunovirus gitu, virus yang dia seperti autoimun kita dan dia bermutasi lebih cepat, dan itu nggak segampang itu. Ternyata sebetulnya obat menekannya udah banyak, dan tapi adaptasi virusnya lebih hebat lagi. Jadi setiap ditekan dia akan berubah lagi. Men, gue harus clarify joke kayak gini. Oke, let's get into the question. Ada orang pengen banget dibaca email sampai ngirim 4 kali. Coy, gue kayak baca email makanya nggak gue baca-baca lagi. Bangsat emang. Kenapa sih lo ngirim email segitu banget, butuh validasi dari gue?
Ini 7 tahun kembali normal, gue udah baca. Ini ada pertanyaan yang menarik. Halo bang, kapan lo bisa berdamai dengan keadaan orang tua lo? Halo bang, gue baru aja kehilangan mantan gue. Ah, kok orang tua lo? Dia mantan. Dia baru meninggal, ya Allah. I've move on actually. Dengan curhat-curhat negara baru. Iya dulu mantan aku meninggal. Pakai kesedihan untuk mendapatkan yang baru. Nggak, tapi itu cara yang sah kok. Buat apa punya tragedi kalau nggak bisa digunain? I've move on actually, but this is a different case, right? Perbedaan mendasar antara lo diputusin sama lo ditinggalin dia meninggal. Coy, kenapa ini acara gini sih? Sakit bang, rasanya ada yang nggak bisa gue jelasin. Ya, I'm sure gue nggak pernah ngalamin itu. Ini sesuatu yang gue hilang aja. By the way, udah makasih baca email gue kemarin. Gue yang nyatain tentang bokap gue yang nggak berguna itu, kalau lo ingat. I don't know. Yang email kesini banyak ya bapak yang nggak berguna. Ini pas gue nyampe rumah, abis dari pemakaman mantan gue, tiba-tiba terlintas di pikir gue, kalau orang yang terdekat gue meninggal, kayak gue ikhlas nggak ya, bakal kehilangan nggak ya? Especially gue mikir tentang bokap gue, kalau meninggal gue ngerasa gue nggak sesiap itu. Katanya bokap gue nggak ada gunanya. Yang gue pikirin kalau itu benar-benar terjadi. Nah, di TDP, gue ngerasa lo lebih berdamai gitu dengan kondisi ortu lo. Entah lo nggak mau berdebat atau dengan dia atau apapun itu. Apa yang membuat lo udah sampai ke titik situ bang? Ada kejadian khusus atau enggak yang membuat lo seperti itu? Terus kalau di posisi gue, apakah yang baru melihat orang terdekat meninggal, apakah cukup juga membantu berdamai dengan keadaan bokap gue? Thank you bang. Prosesnya panjang sih kalau diceritain. Gue dulu orang yang sering bertengkar dengan orang tua gue, especially di awal-awal umur 20-an gue. Setelah gue pikir-pikir, bukan karena gue mau melawan beliau, kayaknya gue kayaknya udah punya ide yang nggak bisa gue jelasin ke mereka. Gue pengen hidup gue seperti apa. So pertengkaran itu terjadi. Jadi bukan gue karena benci dia, karena gak ada gunanya. Bukan nangis-nangis. Aku juga nggak minta dilahirin di dunia ini. Gue nggak kayak gitu. Gue kayak mulai punya rough idea, or at least punya perasaan hidup gue pengen kayak apa. Dan dulu berdebat, dan gue kesel kenapa sih lo nggak pernah pengen ada di sisi gue. Lambat laun, kalau gue 21, bokap gue tuh mungkin kayak 55. So dia juga masih healthy 50-an gitu. Nyokap gue mungkin 48-an. And then gue ngelihat mereka, bokap gue mulai 60, begitu 5 tahun kemudian 24. Gue tuh 24 tuh gue mulai tahu gue siapa. Kayaknya gue orang yang sama dari gue 24 tahun. Jadi 21 gue punya bayangan, 24 gue mulai jadi diri gue, 28 gue tuh firm Adriano Calbi itu kayak apa. So it's perubahannya udah semakin sedikit. Nah, pas 24 bokap gua tuh tambah 34, like 58. Jadi almost 60. Nah, pas dia 24 ya. Pas begitu dia deketin late 50s mau ke 60, gua tuh punya peringkat yang berbeda. Orang yang gua ajakin bertarung tuh bukan orang yang dulu gua kenal gitu. Dulu lu ngeliat orang tua lu tuh sosok yang besar gitu. Sekarang gue mulai melihat orang tua gue itu semakin tua, semakin kecil. Kecil secara fisik dan psychologically. Mungkin juga karena lu tambah tua lu nggak bisa diintimidasi seperti dulu. Dan dia juga makin kecil gitu, jadi terus fisiknya juga makin kecil. Di situ gue udah nggak mulai berantem lagi, karena satu, gue udah mulai firm jadi diri gue. Jadi gue udah nggak mencari validasi dari orang tua gue atau lingkungan terdekat gue. Gue udah mulai, ya terserah orang mau ngapain, gue mau jadi yang kayak gue apapun itu. Meskipun gue juga kayak umur segitu gue nggak bisa, gue pengen jadi stand up comedian, nggak.